Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya dan kelompok saya dari kelompok 6 Mikrobiologi Industri akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pemanfaatan mikroba rhizosfer untuk meningkatkan pertumbuhan dan serapan hara pada tanaman lada dengan dosen pengampu Ibu Gita Indah Budiarti, STMT. Dengan anggota kelompok terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya, Dwi Ayuning Tias, yang kedua Holly Fatan Muzaki, yang ketiga Muhammad Izul Muslimin, dan yang terakhir adalah Gita Adis Hernanda. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tanaman lada. Tanaman lada, atau yang biasa disebut merica, yang mempunyai nama latin Piper nigrum, merupakan tanaman yang kaya dengan kandungan kimia seperti minyak lada, minyak lemak, dan pati. Tanaman ini ditemukan dan sudah dikenal puluhan tahun lalu dengan jenis lada putih dan lada hitam yang sekarang menjadi bumbu dapur yang banyak digunakan oleh masyarakat. Tanaman lada menjadi salah satu komoditas perdagangan dunia dan lebih dari 80% hasil lada di Indonesia diekspor ke negara luar. Untuk penjelasannya selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Gita Adis Hernanda. Kepada Gita, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat tumbuh dari tanaman lada. Yang pertama yaitu kelembapan. Sebagai tanaman yang berasal dari hutan lembab di wilayah tropis, lada membutuhkan tempat tumbuh dengan kelembapan tinggi. Oleh karena itu, lada paling cocok ditanam dengan curah hujan minimum 2.200 sampai 300 mm per tahun. Lada cenderung menghendaki tempat-tempat dengan dominasi hujan sepanjang tahun untuk merangsang pertumbuhan vegetatif yang biasanya diikuti pertumbuhan generatif, memerlukan musim kemarau selama 2-3 bulan. Yang kedua yaitu tentang ketinggian tempat. Tinggi rendahnya tempat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman lada. Untuk mencapai produktivitas optimal, sangat bagus jika lada dibudidayakan di dataran rendah, yaitu di wilayah dengan ketinggian 3-1.000 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga yaitu syarat tiupan angin. Tiupan angin kencang di lahan penanaman berpengaruh terhadap produktivitas tanaman karena lada termasuk tanaman yang peka terhadap guncangan. Angin yang bertiup kencang dapat merobohkan atau mematahkan tajar atau tiang rambatnya. Yang terakhir yaitu jenis tanah. Tanaman lada dapat ditanam di semua jenis tanah, akan tetapi secara umum untuk pertumbuhan yang optimal, lada menghendaki tanah yang subur dengan bertekstur gembur dengan pH 5,5 sampai 6,5. Selanjutnya yaitu tentang mikroba rhizosfer. Rhizosfer adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan L. Hübner. Rhizosfer adalah bagian mintakat tanah tempat sistem perakaran tumbuh dan tanaman dan berkembang. Bakteri rhizosfer adalah bakteri yang terdapat pada daerah perakaran tanaman yang diketahui memiliki keanekaragaman tinggi. Bakteri rhizosfer memiliki berbagai peran seperti menyediakan nutrisi bagi tanaman, melindungi tanaman dari infeksi bakteri patogen, menghasilkan hormon pertumbuhan seperti indol asetik asid, pelarut fosfat, pengikat nitrogen, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang struktur rhizosfer. Struktur rhizosfer terdiri dari 3 zona berdasarkan kedekatannya dengan sistem akar, yaitu yang pertama zona dalam. Pada zona ini disebut juga endorhizosfer, sangat dekat dengan akar, termasuk bagian korteks dan epidermis. Yang kedua yaitu rhizoplan, ini merupakan sistem akar dari rhizosfer. Yang terakhir, zona luar. Zona luar ini disebut juga exorhizosfer dan berdekatan dengan lapisan epidermis. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penjelasannya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Izul Muslimin. Kepada Izul, dipersilahkan.
Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mikroorganisme rhizosfer. Yang pertama itu ada jenis tanah. Nah, jadi jenis tanah ini dimaksudnya adalah populasi mikroba itu sangat tinggi di tanah yang berpasir dan paling sedikit di tanah yang humus. Yang kedua, itu ada kadar air. Jadi, kelembapan rendah itu mendukung sekali dengan pertumbuhan organismenya. Lalu yang ketiga itu ada pH tanah. Nah, pH tanah ini adalah yaitu pH penurunan hasil pH yang meningkatkan populasi dari mikroba itu. Lalu yang keempat atau yang D itu adalah spesies tanaman. Jadi mikroorganisme bervariasi dengan spesies tanaman yang berbeda sesuai kebiasaan routing, komposisi, dan lain-lain. Lalu yang kelima atau E itu adalah umur tanaman. Nah, jadi ini menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tingkat dan besar efek rhizosfer. Efek rhizosfer akan bertambah seiring bertambahnya usia tanaman. Lalu yang terakhir, yang F, itu adalah ekskresi akar, atau ini juga termasuk salah satu proses yang sangat penting mempengaruhi aktivitas mikroba dengan menyediakan bahan organik dan anorganik dalam jumlah yang cukup bagi mikroorganisme rhizosfer. Oke, selanjutnya itu adalah peranan mikroba rhizosfer. Nah, peranan mikroba rhizosfer itu ada 3. Yang pertama, mikroba rhizosfer sebagai bioproktetan. Nah, jadi mikroba ini adalah sebagai pengendali patogen dengan cara menghasilkan berbagai senyawa atau metabolit antipatogen. Nah, lalu mekanisme penghambatan patogen oleh bakteri, yaitu bakteri mampu melawan invasi fitopatogen dengan cara menghasilkan siderafor. Lalu yang kedua itu adalah biofertilizer. Nah, ini dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman, yaitu sebagai pemfikasi nitrogen dan pelarut fosfat. Lalu yang ketiga itu ada biostimulan. Nah, ini sebagai sebagai biostimulan dengan cara mensintesis dan konsentrasi berbagai zat pengatur tumbuh. Lalu selanjutnya itu ada pemanfaatan limbah mikroba rhizosfer. Nah, untuk mengetahui kerja mikroba rhizosfer dalam meningkatkan pertumbuhan serapan unsur hara pada tanaman, itu dapat dilakukan dengan memperbanyak inokulum atau propagul FMA terdiri atas hifa, spora, akar, dan lain sebagainya. Oke, saya kembalikan, mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penjelasannya selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Khalifatan Musaki. Kepada Khalifatan Musaki, dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Oke, saya akan melanjutkan dari presentasi dari Mas Ijul tadi. Ya, ini sekarang kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian dari cara pemanfaatan limbah mikroba rhizosfer ini. Nah, seperti yang dapat dilihat di layar teman-teman semua, untuk keuntungannya kita bisa melihat bahwa tidak jarang terbawa jasa teknik tanah yang lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Lalu yang kedua ada inokulum, tanah berisi spora, akar, dan hifa yang dapat mendukung perubahan tanaman. Lalu untuk kerugiannya, ini yang pertama, spesies yang ada di dalam tanah ini akan menjadi sangat sulit dikontrol. Lalu yang selanjutnya ada pengangkutan dalam jumlah yang besar, ini juga akan sulit dan juga akan mahal. Mungkin cukup itu, aku kembalikan kepada moderator. Mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya ini ada bahan yang digunakan dalam inokulum. Oke, yang pertama bahan yang digunakan dalam inokulum ini ada media nutrient board atau NB. Ini yang mengandung 5 gram NaCl, 10 gram peptone, dan juga 10 gram beef extract yang dilarutkan dalam 1000 ml aquades. Lalu yang kedua ini ada media potato. Ini media potato dextrose atau PBD yang mengandung 300 gram potato dan 20 gram glukosa yang dilarutkan dalam 1000 ml aquades. Lalu yang selanjutnya di sini ada
Azobacter, Penicillium, bakteri pelarut P, dan mikrorhiza hasil isolasi dari rhizosfer dan rhizosfer pada tanaman lada. Lalu selanjutnya adalah langkah untuk memperbanyak inculum itu sendiri. Oke, yang pertama seperti yang di layar, ini adalah untuk masing-masing mikroba ini akan diperbanyak menggunakan media NB, Azobacter dan bakteri pelarut P, dan media PDB atau Penicillium hingga konsentrasi sekitar 10⁸ CIO per mili. Oke, lalu yang kedua, media tanam yang disiapkan dengan mengeringkan tanah dan pupuk kandang. Lalu yang selanjutnya ini adalah dengan mengayak tanah dan pupuk kandang dengan saringan 2 mm dan menimbang untuk masing-masing polybag diisi 5 kg tanah dan dicampur rata dengan setengah kilogram pupuk kandang. Lalu selanjutnya percobaan dilakukan menggunakan 8 perlakuan dengan tanaman. Contoh dan pengulangannya sebanyak 3 kali. Lalu yang selanjutnya adalah takaran yang diberikan dari masing-masing mikroba sebanyak 50 ml dan diberikan 2 kali, yaitu pada umur 1 minggu setelah pemupukan dan 4 minggu berikutnya. Oke, inokulum jamur penambat nitrogen 2 dan bakteri pelarut P ini mampu untuk meningkatkan vegetatif, biomasa, dan juga serapan hara pada tanaman lada. Mekanisme yang terjadi yaitu mikroba tersebut akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan penyediaan hara serta kemampuan dalam memacu pertumbuhan tanaman melalui produksi hormon pemacu pertumbuhan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh kelompok kami. Yang pertama, lada atau merica mempunyai nama latin Piper nigrum, yaitu merupakan tanaman yang kaya akan kandungan kimia seperti minyak lada, minyak lemak, dan pati. Yang kedua, rhizosfer merupakan bagian mintaka tanah tempat sistem perakaran tumbuhan tumbuh dan berkembang. Bakteri rhizosfer adalah bakteri yang terdapat pada daerah perakaran tanaman yang diketahui memiliki keanekaragaman tinggi. Yang ketiga, mikroba rhizosfer diketahui sebagai mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk mengkoloni akar tanaman dan sekaligus berperan penting sebagai biofertilizer, biostimulan, dan bioprotektan. Untuk mengetahui kerja mikroba rhizosfer dalam meningkatkan pertumbuhan dan serapan unsur hara pada tanaman, dapat dilakukan dengan cara perbanyakan inokulum. Inokulum atau propagul FMA terdiri atas hifa, spora, akar, dan tanah terinfeksi fungi. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.